setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan samanya. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur apa jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutur apa jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Selamat malam, Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 89 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 26. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Ezari. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Ayatnya yang ke-19. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasih setiaku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara tentang kasih setia, maka otomatis benak kita akan langsung memikirkan dua kata yang disandingkan di dalam frasa kasih setia, yaitu mengasihi dan kesetiaan, atau kasih dan setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak salah dengan pemikiran itu, karena memang Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengasihi itu butuh kesetiaan. Atau dengan kata lain, kasih itu butuh kesetiaan, dan kesetiaan butuh kasih. Bapak Ibu, ketika saya membaca berita di detik.com, saya mendapatkan berita yang menurut saya menarik untuk menggambarkan kasih setia. Ternyata di tengah-tengah kondisi manusia hari ini yang individualis, di tengah-tengah kondisi manusia hari ini yang sangat-sangat antroposentris atau mementingkan diri sendiri, ternyata ada berita yang cukup menghibur kita dan membuka mata kita, pemikiran kita, bahwa masih ada
orang-orang di dunia ini yang memperjuangkan kasih setia sampai akhir hidup mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, judul dari berita itu yang saya baca adalah suami istri meninggal karena COVID-19 bersamaan sambil berpegangan tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapakah suami istri ini? Suaminya bernama Paul Blackwell dan istrinya bernama Rosemary. Mereka dua-duanya punya pekerjaan menjadi seorang guru, Bapak Ibu sekalian, di sebuah sekolah di Amerika. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum mereka meninggal dunia, mereka dikatakan bahwa oleh dokter yang menangani saat itu, dokter itu menyampaikan sebelum mereka meninggal, mereka mengatakan sebuah kalimat sebagaimana janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan kita, sambil bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, disaksikan oleh anak-anak mereka. Bapak Ibu sekalian, kisah ini mengingatkan saya tentang tema perenungan hari ini, bahwa kasih setia itu ternyata masih ada sampai hari ini. Kasih setia itu butuh perjuangan, bahkan pengorbanan yang harus dikeluarkan, yang harus diberikan bagi orang yang kita kasihi maupun dari diri kita sendiri. Ketika kita berkata kita mencintai seseorang, kita mengasihi seseorang, maka orang tersebut butuh melihat bahwa kita itu mengasihi dia, yaitu salah satunya dengan wujud kesetiaan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian dengan relasi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata Dia mengasihi kita, maka Dia mengatakan bahwa Dia juga akan setia menepati setiap janji yang pernah Dia ucapkan. Ketika Allah berkata, aku mengambil engkau menjadi umat kesayanganku, maka Allah dengan setia menjaga, merawat, memelihara umatnya. Bagaimana dengan kita hari ini yang berkata, aku cinta Tuhan? Bagaimana dengan kita hari ini yang berkata, aku mengasihi Tuhan? Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Ataukah justru kita seringkali mendua hati? Ataukah justru kita seringkali tidak setia? Atau dalam yang bahasa yang sering dipakai adalah seringkali kita selingkuh di hadapan Tuhan dengan ilah-ilah lain, dengan dosa-dosa yang mungkin sampai hari ini masih kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini anak-anak Tuhan masih hidup di dalam dosa, masih menikmati dosa dan tidak takut sama sekali dengan Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan berkata, kamu itu gombal. Mazmur 89 ini Bapak Ibu sekalian penuh dengan dinamika. Tetapi hari ini kita akan berfokus kepada bagaimana pemazmur memuji Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia, dengan mengangkat, dengan mengutip kisah hidup Daud. Tokoh Daud, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali disebutkan di dalam Mazmur 89 ini sebagai perwujudan bagaimana kasih setia Tuhan itu menaungi Daud, bagaimana Tuhan yang mencintai Daud, tapi sekaligus Dia Allah yang setia, mendampingi, memelihara, memberkati, bahkan menegur Daud ketika dia melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepintas kita melihat bahwa dalam kondisi yang tidak mudah dan penuh dengan dinamika dan lika-liku kehidupan, pemazmur tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih dan setia yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, karakter kasih dan karakter setia itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kepribadian dan karakter Allah. Allah itu kasih, sekaligus Allah itu penuh dengan kesetiaan. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari. Ketika Allah mengucapkan, aku tidak akan meninggalkanmu, maka sampai maut pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali Allah berjanji, maka Ia akan pegang janji itu. Bahkan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih setia
Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam situasi penuh pergumulan, dalam situasi penuh sakit penyakit, dalam situasi kehancuran, kebangkrutan, bahkan pandemi COVID-19 ini yang merajalela di seluruh dunia, tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kasih setia Allah. Ketika Allah berkata, aku mencintaimu, aku mengasihimu, maka Allah, Bapak Ibu sekalian, adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Allah adalah Allah yang mengasihi kita dengan tulus, dan Allah juga adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, menjadi penghiburan dan kekuatan ketika firman Tuhan secara singkat hari ini diberitakan kepada kita tentang Allah itu kasih dan setia dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi hari ini yang tidak menentu, bahkan begitu sulit bagi beberapa orang, bahkan sebagian besar di antara kita, ini mengungkapkan kepada kita sebuah kebenaran, bahwa engkau dan saya, kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak menapaki hari kita alone atau lonely, penuh dengan kesepian ataupun sendiri. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, kita punya Tuhan yang sangat mengasihimu dan mengasihiku. Mari kita terus bersyukur dan memandang, mengarahkan mata kita kepada Allah di setiap musim kehidupan kita. Ketika kita sedang bergumul, berbeban berat, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap Bapak Ibu sekalian dan kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, yang secara singkat kami boleh dengarkan, belajar dari refleksi Mazmur 89 ini, menceritakan bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Allah adalah Allah yang penuh kasih, sekaligus Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tuhan, ajak kami terus untuk boleh merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memegang teguh bahwa sekalipun maut, sekalipun penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit, tidak akan pernah mampu memisahkan kami dari kasih setia Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan amin.